Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi baru yaitu menggunakan alat-alat peracikan di laboratorium. Karena kita masih di masa pandemi, sebenarnya kalau kita bertatap muka, Ibu akan ajak kalian ke laboratorium farmasi yang ada di sekolah SMK 1 Amuntai. Tetapi karena masih pandemi, jadi Ibu akan kasih tahu ke kalian apa saja sih alat-alat yang kita gunakan pada saat kita praktikum di laboratorium. Silahkan kalian simak dan amati dan diingat, kalau perlu kalian tulis di buku, kalian gambar supaya nempel di otak. Karena Ibu yakin sekali kalau kalian cuma melihat, mendengarkan tanpa menulis, sepertinya yang akan masuk juga sedikit karena kita tidak secara cermat dalam memahami. Jadi Ibu harapkan kepada kalian semua silahkan aktif, mandiri, karena kita di masa pandemi seperti ini jangan sampai pelajaran yang penting itu tidak dipahami atau diabaikan, karena ini sangat penting bagi buat kalian untuk masa yang akan datang. Baiklah, kita lanjut. Kebanyakan produk farmasi seperti puyer, kapsul, tablet, sirup, suspensi, dan emulsi dalam proses produksinya itu memerlukan proses percampuran pada setiap pengolahan. Nah, jadi segala sediaan farmasi itu ada proses pencampuran. Nah, kalian ini tugasnya pencampuran ini. Bagaimana cara mengolah sediaan seperti puyer, kapsul, tablet, sirup, suspensi, emulsi, dan lain-lain. Masih banyak lagi sebenarnya. Kemudian di sini ketika resep dokter menghendaki bentuk sediaan padat seperti tablet, puyer, kapsul, dan lain-lain, sediaan setengah padat seperti salep, krim gel, maupun sediaan cair, sirup, suspensi, emulsi, maka pembuatan resep akan menyiapkan alat-alat pencampuran atau yang dikenal sebagai alat-alat peracikan. Nah, jadi dokter itu bisa meminta kepada kita sebagai farmasi untuk membuat sediaan padat, sediaan setengah padat, maupun sediaan cair. Jadi sediaan padat itu diingat ya, seperti tablet, puyer, kapsul. Sediaan setengah padat itu seperti salep, krim. Sediaan cair itu seperti sirup, suspensi, emulsi. Itu sudah di luar kepala kalian sebenarnya, harus tahu. Jadi dalam proses pembuatannya itu harus menyiapkan alat peracikan. Nah, di sini kita belajar alat-alat peracik apa sih yang sebenarnya diperlukan. Sebelum kita lihat ke alat-alat, pertama ini ada tata tertib praktikum dalam praktikum resep. Yang pertama, para praktikum itu harus mempelajari betul-betul materi praktikum dan hal-hal yang berkenaan dengan yang akan dipraktikumkan, dan membuat persiapan terlebih dahulu dilakukan dari rumah. Jangan sampai, ini misalkan kita sudah di masa nggak pandemi lagi, kan kita akan melakukan praktikum misalnya setiap hari Selasa. Nah, setiap hari Selasa kita praktikum dasar-dasar kefarmasian. Sebelum kalian masuk ke laboratorium, kalian itu harus belajar terlebih dahulu di rumah. Apa sih sebenarnya yang ingin kalian buat di hari Selasa itu? Jangan sampai kalian hari Selasa praktikum pada saat di laboratoriumnya baru belajar. Nah, itu salah, itu tidak boleh. Jadi harus belajar dahulu dari rumah apa yang ingin dibuat. Oh, misalnya kalian ingin membuat kapsul, sediaan kapsul. Oh, berarti kalian sudah mempersiapkan nih apa saja yang harus dipersiapkan pada saat pembuatan kapsul. Harus sudah tahu langkah-langkah pembuatannya apa saja. Harus sudah tahu bahan-bahan obatnya yang digunakan ataupun alat-alat yang digunakan. Maaf ya, ini suara ibu
pilek, makanya seperti ini. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua, siap di tempat praktikum tepat waktu. Nah, kalau praktikum kalian tidak boleh ada yang terlambat. Kalau terlambat misalkan kita jam mulainya jam 8. Jam 8 itu sudah mulai, tidak boleh ada yang datang terlambat. Kalau ada yang terlambat, itu biasanya ibu suruh keluar aja, nggak usah ikut praktikum. Ikut aja minggu depan atau nilainya langsung 0, kosong. Karena di sini ibu akan mengajarkan bahwa menghargai waktu, tepat waktu itu penting. Jadi jangan sampai kita sebagai farmasi itu melalaikan waktu, itu tidak boleh ya. Kemudian ketiga, menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu mengenakan jas praktikum yang bersih dan rapi. Bagi siswa putri, rambut dicepol rapi, bagi yang berhijab dimasukkan ke dalam jas laboratorium. Menggunakan masker sebelum berada di dalam ruang praktikum. Nah, jadi kalau kalian sudah praktikum itu harus menggunakan jas lab. Jas labnya dari mana? Nah, biasanya itu kalian ibu lupa, kalian akan dikasih jas lab. Kalian punya satu-satu, masing-masing punya jas lab. Entah itu kalian buat bersama satu angkatan. Jadi setiap masuk ke laboratorium itu harus pakai jas lab, harus. Bagi wanita yang tidak menggunakan kerudung, itu rambutnya harus dicepol ke atas. Sedangkan yang sudah berkerudung, itu kerudungnya masukkan ke dalam jas. Jadi kerudungnya di dalam, kemudian kalian pakai jas praktikumnya. Keempat, memasuki ruang praktikum dari pintu masuk dengan tertib dan mengucapkan salam kepada guru pembimbing, kemudian mengisi daftar hadir praktikum, lalu berdoa bersama dipimpin oleh salah satu siswa, taat dan patuh pada para pembimbing praktikum, menjaga kebersihan semua alat-alat praktikum, meja praktikum dan ruang laboratorium. Nah, jadi di sini setelah kalian itu praktek, kalian harus menjaga kebersihan. Jadi pada saat kalian masuk, itu alat-alatnya semua bersih. Kalau kalian keluar, alat-alat juga harus bersih dong. Dan tempat kalian praktikum, maksudnya ruangannya itu juga harus bersih. Jadi nanti ibu akan buat piket siapa saja yang harus membersihkan ruangan, jadi secara bergantian. Jadi supaya laboratorium kita tuh tetap bersih. Sedangkan meja praktikum masing-masing itu harus sendiri-sendiri menjaga kebersihannya, jangan sampai berantakan. Itu akan tidak boleh. Jadi harus bersih. Kemudian yang ke-9, memeriksa dan menghitung alat-alat praktikum yang disediakan dengan teliti sebelum memulai praktikum, segera melaporkan kepada pembimbing praktikum bila ada kekurangan atau kerusakan. Nah, jadi sebelum kalian melakukan praktikum, kalian akan dikasih lembar form alat-alat. Jadi alat-alat di sana apa aja yang ada, kalian beri contreng. Apabila tidak ada sesuai dengan list, kalian lapor kepada pembimbing. Ingat ya, dilapor kalau tidak ada atau rusak. Kalau tidak ada atau rusak itu harus dilapor. Karena misalkan kalian nih tidak melapor, padahal kan misalnya di sana ada spatula misalnya, spatulanya harusnya ada, tapi pada saat kalian praktikum kok nggak ada pada awal itu, kalian harus lapor terlebih dahulu. Karena misalkan tidak ada, nanti ujung-ujungnya kalian yang akan disalahkan. Kenapa ini jadi tidak ada? Walaupun sebenarnya emang dari awal tidak ada, jadi harus dilapor dulu bahwa tidak ada, supaya untuk selanjutnya bukan kalian yang disuruh mengganti. Karena kita misalkan alat itu rusak atau hilang atau pecah, itu mengganti. Jadi kalian harus bisa menjaga alat-alat tersebut.
Mengganti alat-alat yang dipecahkan, dirusakkan, atau dihilangkan dalam waktu selama-lambatnya 7 hari. Nah, jadi yang pecah, rusak, itu harus diganti. Kemudian merapikan, membersihkan kembali semua alat praktikum, termasuk neraca, meja, lain-lain setelah praktikum selesai. Ke-12, membawa semua peralatan praktikum, buku-buku, alat-alat, dan barang-barang berharga ke dalam ruang praktikum, mengambil zat alat yang diperlukan, dan sesudahnya dikembalikan ke tempat semula. Jadi nanti ada obat-obat yang kalian ambil atau alat-alat yang kalian gunakan itu harus dikembalikan ke tempat semula. Kemudian 14, praktikum yang tidak hadir karena sakit atau keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan itu dapat mengikuti praktikum susulan dengan seizin koordinator praktikum dan jadwal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ke-15, laporan itu disusun dan dikumpulkan paling lambat H+3. Misalkan praktikum pada hari Senin, maka laporan dikumpul paling lambat hari Kamis, maksimal jam pada hari istirahat kedua. Oke, kalau kita praktikum, untungnya di sini kalian tidak usah buat laporan. Jadi yang dibuat itu adalah laporan awal aja, pendahuluan aja. Kalian buat jurnal praktikum seperti menulis resepnya, kelengkapan resep, menulis cara kerja, perhitungan dosis, dan teori umum, etiket. Nah, itu kalian buatnya sebelum praktikum. Jadi harus buat itu sebelum praktikum. Kalau sudah membuat itu baru bisa ikut praktikum. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah buat jurnal awal, baru bisa praktikum. Setelah praktikum, kalian tidak usah membuat laporan. Cukup buat jurnal aja. Nah, itu mempermudah kalian. Gampang kan ya? Kalau kalian nanti praktikum, jadi tidak akan ribet. Cuma buat jurnal umum aja, jurnal awal. Para praktek itu dilarang bersenda gurau atau bercakap-cakap dengan rekan praktek lainnya di dalam ruangan praktikum selama praktikum. Jadi kalau kalian di laboratorium itu tidak boleh berbicara sesama praktikum. Jadi kerjakan aja sendiri. Kerjakan saja. Tangan kalian yang bekerja, bukan mulut ya. Jadi kalian kerjakan saja tanpa bertanya-tanya ke temannya. Kalau bingung ya udah tanya aja ke gurunya, ke pembimbing yang menjaga pada saat itu. Setelah itu menggunakan bahan-bahan yang mudah terbakar dekat api kecuali atas izin dan di bawah pengawasan pembimbing praktikum. Mengubah hal yang berkenaan dengan yang dipraktek tanpa izin pembimbing praktikum, meninggalkan ruang praktikum tanpa seizin praktikum, makan dan minuman di ruang praktikum itu tidak boleh. Tidak hadir sewaktu praktikum tanpa surat izin dokter atau surat keterangan yang berwenang. Hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian. Nah, jadi kurang lebih yang dilarang seperti itu dulu. Nanti misalkan ada lagi akan ibu tambahkan, oke ya.